sebelum saya menjadi Taruna Angkatan Laut, saya belum pernah keluar negeri. Tiap bertugas kan meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, jadi itu tantangan juga. Nah itu, Iya, itu dia. baru letnan 1 sudah berhenti, sudah mengalami kasus dan segala macam. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Januari 2018, pukul 8:40, kapal perusak kawal rudal PKR 10514 dikukuhkan menjadi KRI Igusti Ngurah Rai nomor lambung 332. Wah, tentara sekarang itu ya, pada berprestasi ya. Kayak maksudnya bukan gimana ya, mereka tuh dikasih peluang nih atau dikasih kesempatan. Terus kayak digunakan dengan baik, makanya mereka kayak bisa sampai ke luar negeri gitu-gitu. Iya Banget. betul. Makanya dari kemarin narasumber kita kan narasumber yang berprestasi terus. Itu kakak tuh dari Instagram. Kayak kemarin Abang Deddy Siahaan itu kan juga dari Instagram. Nih sama ada nih ya. Dia itu kakak lihat di Instagramnya kemarin abis pendidikan di Amerika. Nih, lulus peringkat pertama dalam pendidikan internasional di Amerika Serikat. Keren ya. Emang sekarang jago-jago nih ya tentara sekarang ya. Tapi juga dulu pernah ke Paris kan? Iya. Jadi bukan tentara sekarang, tapi tentara secara keseluruhan sekarang sudah hebat-hebat. Ya, harus makin lama makin maju dong, masa tentara sekarang kalah dengan tentara dulu. Betul. Ya. Nih, kalau kemarin kan kita ada TNI AU, TNI AD, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng abang ini dari TNI AL. Kemarin kakak udah coba untuk DM dia, udah dibalas juga. Ntar lagi laut ya. Angkatan Laut. Nah, ini lagi konfirmasi untuk kita atur waktu. Bisa nggak dia sekarang ya? Oke, tunggu ya. Nah, halo Bang. Ini sudah nyampe Pak. Ini dengan Abang Damar. Iya, yang kakak bilang tadi. Kakak udah cari, udah searching. Nah, ini dia salah satu tentara yang juga berprestasi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Betul tidak Bang? Perwira muda kita nih. Mantap. Coba Abangnya bisa kenalan dulu Bang sama teman-teman semuanya. Ya kenalan dulu lah. Silakan. Ya, saya nama Damar Tama Putra Akbar Nusantara, biasa dipanggil Damar. Saya merupakan perwira lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2016 atau AL Angkatan ke-61. Kemudian jabatan terakhir sebelum mengikuti pendidikan adalah perwira divisi peperangan elektronika di KRI Igusti Ngurah Rai 332. Saat ini saya sudah menikah dengan satu putri berumur 4 bulan. Mungkin begitu, Kak Chris. Apa? Namanya Nusantara. Terus sekarang udah jadi apa? Pelaut ya? Emang udah kemana aja? Udah keliling Nusantara? Apa keliling luar negeri waktu itu? Pasti kalau Nusantara Angkatan Laut. Udah ya? Pasti ya. Nah, sudah. Kalau Angkatan Laut, insya Allah tugasnya kita keliling-keliling Nusantara. Dari barat sampai timur. Paling barat sudah pernah meninggalkan perairan Sabang ke arah India, dan paling timur sampai dengan Sorong. Kalau di Nusantara sudah jalan-jalan. Berjalan, nama tugasnya berjalan-jalan. Berarti itu orang tuanya udah feeling ya Pak. Kayaknya anak saya bakal keliling Nusantara deh. Makanya namanya belakangnya ada Nusantaranya. Iya ya. Memang nama itu kadang-kadang doa orang tua bahwa nanti dikasih nama begini, harapannya anaknya seperti itu. Ternyata cita-cita orang tua kamu tercapai, kamu bisa keliling Nusantara. Ya kan? Saya baru saja menyelesaikan pendidikan setingkat Dikspespa atau Diklapa 1 di Surface Warfare Officer School di Amerika Serikat.
Wow. Amerika. Bener kan? Gak bohong kan kakak? Ini abangnya bener-bener ke Amerika buat pendidikan. Oke, terus waktu itu awalnya gimana bang akhirnya bisa melakukan pendidikan di Amerika? Jadi memang tentunya TNI punya berbagai program kerjasama baik di bidang operasi, latihan dan pendidikan dengan angkatan bersenjata negara sahabat. Salah satunya berupa pendidikan itu Angkatan Laut memiliki beberapa program untuk mengirimkan perwiranya dalam berbagai tingkat baik Dikspespa, Diklapa, Sesko dan Lemhanas. Untuk yang saya ikuti memang adalah agenda rutin tahunan dari Angkatan Laut untuk berkesempatan mengirimkan perwira untuk sekolah di sekolah yang juga menyiapkan mendidik perwira Angkatan Laut Amerika Serikat untuk bertugas di kapal perang Amerika Serikat. Jadi di sana gabung juga dengan yang sama. Ya, gabung dengan tentara Amerika kan? Untuk tempatnya gabung, tapi untuk kelasnya berbeda karena kita ikutnya program internasional sehingga siswanya semuanya siswa internasional. Untuk siswa US Navy-nya berada di kelas yang berbeda. Berarti ketemu sama tentara-tentara yang di Amerika situ ya? Iya. Kita juga ada siswa-siswa Amerika juga melaksanakan kursus serupa maupun kursus yang lebih tinggi yang setingkat di Kelapa itu juga dalam waktu yang sama. Nah aku penasaran nih, kalau kemarin kan aku udah nanya nih sama ada abang yang di pendidikan juga di Korea. Nanya kalau misalnya tentara di sana tuh ganteng-ganteng kayak di film-film apa enggak gitu. Ternyata iya katanya, emang ganteng-ganteng. Nah kalau di Amerika sendiri tentara Amerikanya khususnya pelaut itu emang ganteng-ganteng, gagah-gagah badannya gede banget gitu atau gimana? Kebanyakan kalau secara postur memang posturnya mereka kan lebih tinggi besar ya. Cuma kebanyakan yang saya temui tidak ada yang seperti misalnya seperti Rembo atau badannya kekar terus ototnya metekel gitu, nggak ada sih. Maksudnya memang karena perjuangan angkatan laut kan kita di kapal jadi agak berbeda. Tapi kebanyakan mereka punya kemandirian untuk menjaga performa dan kebugaran. Jadi gym itu di sana selalu rame. Terus sore-sore lari-lari sendiri. Mungkin agak beda kalau di Indonesia kita pagi bangun, kalau pendidikan pagi bangun apel lari bersama, mereka nggak ada. Mereka olahraga masing-masing di waktu hari gitu. Benar-benar kesadaran ya. Masing-masing ya, kesadaran masing-masing dan kebutuhan diri masing-masing ya. Oh gitu. Berarti kamu sering nge-gym juga selama di sana ya? Tetap ya nge-gym? Ya, saya kadang nge-gym, kadang lari, tapi saya lebih seneng lari soalnya kalau gym itu sering penuh karena kan juga kapasitasnya juga setengah. Setengah dari ruangan yang bisa digunakan ya. Keren banget ya. Terus berarti abang emang suka belajar ya sampai bisa jadi lulusan terbaik nih, peringkat pertama loh di pendidikan kemarin. Kok bisa kayak gitu sih bang? Emang kerjanya belajar gitu ya? Ya ada. Saya menetapkan suatu tujuan dan merencanakan dan menjalankannya dengan komitmen. Jadi saya tahu bahwa di sana hal yang patut dikejar ya jangan cuma sekolah aja, kita harus jadi yang terbaik. Jadi waktu pas sampai di sana terus ada karantina waktu 14 hari dan saya sudah punya file yang tahun lalu senior saya sudah berangkat ke SWOS. Saya pelajari selama waktu 2 minggu itu. Jadi sebelum pendidikan dimulai semua pelajarannya sebenarnya saya sudah belajar walaupun saya belum ngerti-ngerti amat. Tapi sudah paham ya? Iya, jadi sudah dipelajari semua slide-nya atau bahan pelajarannya. Baru nanti mulai pendidikan belajar. Setiap hari, setiap malam juga belajar. Ya, tapi selama weekdays saja, jadi Senin sampai Jumat aja begitu. Weekend ya kita nikmati. Itu namanya strategi belajar, Kak. Itu strategi belajarnya Abang ya? Tapi kan beda-beda setiap orang strategi belajarnya. Ya, tapi yang penting harus punya strategi. Kalau nggak punya strategi, ya biasa-biasa aja gitu kan gitu. Bagus, hebat kayak gitu tuh. Terus kalau dari TNI AL, ada penghargaan apa Bang? Karena sudah jadi lulusan terbaik untuk pendidikan. Yang selama ini terjadi kalau di TNI AL ataupun di TNI biasanya nanti akan mendapatkan perhatian
atau bahasanya masuk ke dalam talent scouting. Jadi mungkin nama saya akan diprofil untuk nanti selalu dipantau perkembangannya, apakah semakin naik, semakin maju atau stagnan atau semakin menurun. Dan jelas perhatian organisasi terhadap siswa-siswa perwira siswa yang berhasil mendapatkan penghargaan terbaik menjadi lain. Seperti mungkin nanti bisa mendapatkan kesempatan berikutnya ke luar negeri pada jenjang yang lebih tinggi pada saat di Kelapa atau Sesko, atau mungkin juga mendapatkan penempatan penugasan yang luar biasa atau yang tidak kebanyakan orang mendapatkan hal yang sama. Kayak gitu Kak Grace. Iya. Oh, iya keren gitu. ya. Oh gitu. Ya. Terus abang udah pernah kemana aja nih selama berlayar keluar negeri ya? Udah pernah kemana aja dan yang paling berkesan? Berapa negara? Ya, udah berapa negara deh. Dan yang paling berkesan tuh di mana bang? Jadi kalau ditanya berapa negara, di umur saya yang saat ini sudah 28 tahun, saya sudah mengunjungi 14 negara. Semuanya adalah saya lakukan sebagai delegasi Republik Indonesia. Jadi sebelum saya menjadi Taruna Angkatan Laut, saya belum pernah keluar negeri. Kemudian begitu masuk Taruna ada namanya program berlayar Kartika Jala Krida. Saya pergi ke China, Korea, Jepang, dan Filipina. Wow. Kemudian waktu tingkat 4 ada program pertukaran Taruna ke Australia, saya ke Australia. Kemudian saya lulus bertugas di penempatan pertama saya di KRI Usman Harun. Kebetulan kapalnya mendapat kepercayaan untuk menjadi Satgas Unifil di Lebanon. Saya berangkat juga. Jadi menyeberangi Samudra Hindia sampai dengan bertugas di Laut Mediterania selama 1 tahun. Terakhir ya sama saya sekolah di Amerika yang baru saya selesaiin. Itu total sudah 14 negara. Keren. Berarti kamu kan lulus 2016 ya? 2016 ya? Betul loh Bang. Siap. Baru 4 tahun udah 14 negara.
Kak. Iya ya, keren banget ya. Nah. Tapi Apa yang ada berapa kayaknya negara? sudah waktu taruna. Oh, itu sama Mas Taruna ya, 7 tahun, 8 tahunan lah ya. Udah 14 negara. Makanya Keren, tuh keren, keren. yang mau traveling itu masuk angkatan laut. Kalau masuk angkatan laut pasti banyak traveling. Kalau jiwa traveling ya. Heeh. Iya, Bang. Tapi kan Iya. setiap bertugas kan meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, jadi itu tantangan juga. Nah, itu. Iya, itu dia. Resikonya. Ada juga. Resikonya. Gitu. Heeh. Istri nggak apa-apa ya ditinggal-tinggal Kau, terus. apa? Lagi istrinya hamil, mau melahirkan ditinggal berlayar, kamu ngalami itu nggak? Itu Mengalami. cerita yang sangat umum terjadi di angkatan laut. Pasti Jadi, ya, pasti banyak. kalau lagi hamil atau mau melahirkan tuh suaminya Lagi pergi jauh. ada penugasan, itu bukan cerita baru lah, itu udah cerita dari zaman mungkin angkatan laut berdiri ya seperti itu. Cuma memang menjadi angkatan laut susah, dan menjadi istri angkatan laut lebih susah lagi, karena jelas bukan wanita yang normal-normal lah. Pasti mereka punya keteguhan hati yang lebih hebat. Nah, tapi abang waktu melahirkan istri, abang nemenin? Jelas waktu pas saya pergi berangkat dari Indonesia itu sudah kurang 2 minggu mau melahirkan. Jadi sudah 9 bulan kurang seminggu berarti. Itu sudah mau melahirkan, saya berangkat meninggalkan. Mana? Mau ke Amerika. Jadi istri yang ke Amerika. Jadi tanggal 17 Agustus kebetulan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan itu, putri kami yang pertama lahir, istri sendiri, maksudnya sama keluarga, tidak didampingi oleh suami. Saya di Amerika waktu pada saat istri melahirkan tuh masih malam hari, karena kan bedanya 11 jam perbedaan waktunya. Jadi masih sempat, kalau bagi yang muslim kan pada saat bayi lahir kan kita azan dan iqomah di telinganya bayi itu, saya bisa melakukannya karena di Amerika masih malam hari waktu itu, sekitar jam 11 malam. Gitu, besoknya pagi, tanggal 17 pagi di Amerika itu adalah hari pertama saya mulai sekolah di sana. Memulai pendidikannya di sana tanggal 17 itu. Jadi lahir 17 Agustus anakmu? Wih, keren. Betul Bang, 17 Agustus. Perempuan atau laki? Perempuan. Laki-laki atau perempuan? Putri perempuan. ya. Namanya jadi siapa? Namanya Reandra Halima Narswari Diaul Haq. Wah, keren tuh, tanggal 17 Agustus dirayakan se-Indonesia ulang tahunnya. Langsung dirayakan se-Indonesia. Okay. Ya, sekarang kan tadi Grace bilang juga banyak perwira-perwira muda sekarang yang punya kesempatan prestasi, itu betul ya. Nah, tapi banyak juga perwira muda yang salah jalan, yang lakukan pelanggaran, baru gak sampai baru letnan 1 sudah berhenti, sudah mengalami kasus dan segala macam. Itu jadi pilihan di tangan kita, Grace. Jadi kesempatan itu ada, mau diambil nggak kesempatannya, mau jadi perwira yang berprestasi, yang punya karirnya akan terus menanjak, atau mau ikuti arus pergaulan yang zaman sekarang ini. Ya, banyak yang salah jalan karena salah bergaul dengan lingkungannya, ya. Nah, si Damar Tama ini ya, mungkin juga pendidikan orang tua juga sudah ditanamkan cukup jauh, cukup dalam. Prestasi sudah sebelum dari angkatan laut pernah juga prestasi paskibra ya. Saya dulu waktu SMA jadi paskibraka di tingkat kota. Tangerang. Nggak sampai paskibraka di istana. Sebenarnya saya masuk dalam nominasi seleksi yang sebagai perwakilan dari kota Tangerang untuk paskibraka tingkat provinsi dan nasional, hanya tidak terpilih di nasional dan jadinya mainnya di kota begitu Bang. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting udah pernah mengalami paskibra, ya. Terus akhirnya jadi tentara malahan. Ya. Iya, malah jadi kesempatan lebih banyak juga jadi tentara ya. Nah, ini kan viewers channel kita ini kan memang banyak, kalau dilihat statistik
80% usia 18 sampai 22 tahun. Berarti banyak anak-anak muda yang akan nonton ini. Nah, kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada kamu sebagai pemuda Indonesia yang sudah sukses ya, terus melangkah maju ke karir kamu. Banyak adik-adik kamu yang ingin juga seperti kamu gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka, motivasi apa, atau juga trik-trik apa sehingga mereka yang lagi berjuang, banyak banget yang lagi berjuang nih mau masuk tentara, ada yang udah 1 kali tes, ada yang 2 kali, ada bahkan yang sudah 7 kali nggak lulus sampai umurnya habis katanya. Ya udah nggak apa-apa, tapi kesempatan ini coba kamu bisa sampaikan apa buat mereka coba supaya mereka tetap semangat. Ya Bang, jadi kalau misalnya pesan dari saya untuk viewers yang saat ini bercita-cita, berkeinginan dan sedang berusaha untuk merajut mimpinya sebagai prajurit terbaik di TNI, dari saya tentunya yang paling dasar dan utama semua itu harus diniatkan tulus untuk memuliakan kedua orang tua. Dengan kita punya keteguhan hati untuk berusaha memuliakan kedua orang tua dengan melalui cara menjadi prajurit TNI, menjadi abdi negara, yang tentunya memberikan kebanggaan kepada keluarga nantinya, itu bagi saya sendiri menjadi sumber energi yang tidak terbatas. Kapanpun saya merasa lelah, kapan saya merasa jatuh, saya ingat bahwa semua ini saya lakukan untuk memuliakan kedua orang tua saya. Jadi saya tidak akan berhenti, saya akan terus berjuang. Namun juga kalimat terus berjuang ini harus diikuti dengan perencanaan dan persiapan. Jadi jangan cuma asal berjuang saja, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan, dikonsepkan sehingga effort atau usaha yang kita berikan bisa maksimal untuk mencapai tujuan yang kita hasilkan. Jadi yang paling pertama tetapkan tujuan dulu, ya kemudian niatkan tulus untuk orang tua. Yang ketiga, siapkan analisa apa yang akan dihadapi, misalnya tesnya seperti apa dan segala macam, disiapkan semua baru main. Jadi jangan istilahnya bondo nekat cuma kita asal terjang, jangan seperti itu. Jadi harus cerdas juga dalam menyiapkan semuanya supaya meningkatkan kemungkinan kita untuk mencapai apa yang ditargetkan. Begitu Bang. Ya, apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi. Saya juga kadang-kadang heran, masih ada zaman sekarang anak yang nggak tahu tesnya apa-apa, padahal banyak informasi yang bisa kita dapatkan baik YouTube, di dalam website yang sudah dibuat. Harusnya gitu. Jadi ada 3 yang kamu track dari Damar nih ya. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, punya niat yang tulus utamanya untuk orang tua dan juga untuk kebaikan sesama. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Siapkan, direncanakan dengan matang. Itu berkaitan dengan latihan kamu, problem latihannya, segala macam, apa targetnya juga, nah seperti itu ya. Jadi jangan begitu bangun tidur saya mau masuk tentara terus ikut tes, nah itu nggak akan lulus pasti kan itu. Itu mimpi namanya ya Pak. Mimpi yang sekedar mimpi. Ya, jadi nggak ada memang yang lulus itu tanpa perjuangan. Semua yang sudah lulus pasti berjuang. Perjuangan itu butuh pengorbanan gitu kan. Lelah, bahkan sampai sakit mungkin kan gitu kan. Tapi demi tadi tujuan, yang kedua demi untuk memuliakan orang tua, itu mantap itu. Ya, ini menjadi catatan penting buat adik-adik yang akan lagi berjuang. Ya, oke. Sudah ya, terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi nih. Terima kasih. Terus tingkatkan prestasi. Tadi yang seperti kamu bilang tuh bukan mungkin. Dengan prestasi kamu ini di dalam TNI AL, kamu pasti sudah dicatat ya. Sudah menjadi catatan dari Mabes TNI AL bahwa kamu punya prestasi, kesempatan diberikan tugas belajar bisa digunakan. Pasti ada penugasan yang lain, baik sekolah maupun apa, kamu sudah menjadi catatan. Terutama untuk yang di luar negeri ya. Karena sekali sudah berhasil di luar negeri akan dapat banyak terus kepercayaan. Ya. Mantap kan tuh bahasa Inggris kamu. Terus kalau bisa kuasai lagi di luar bahasa Inggris, apalagi satu bahasa lagi, bahasa asing, karena itu yang akan membuat kualitas kamu lebih berkualitas
di mata organisasi ya. Oke, salam hormat buat orang tua, buat mertua, buat istri, buat anak, buat teman-teman di kamu di Armada Koarmatim di mana? Ya, di Koarmada 2 Surabaya. Dulu Koarmada 2 ya. Buat Koarmada 2 di Surabaya, teman-teman saya mungkin juga ada di situ mungkin ya. Salam hormat buat semuanya ya. Udah Kak? Udah. Terima kasih Bang atas waktunya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Salam sehat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!